Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita nggak akan bahas Dynamic Island, tapi kali ini kita akan bahas atau review tema yang cukup keren nih. Temanya unik dan yang pasti anti mainstream. Dan buat kalian yang nggak terlalu suka dengan tema yang ekstrim, yang tembus hingga ke akar, mungkin kalian akan suka dengan tema yang satu ini. Karena selain temanya cukup simpel, tema ini juga menurutku cukup keren untuk dijadikan rekomendasi. Untuk review tema yang pertama ini, temanya menurutku simple tapi keren. Dan oke, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan yang unik dari widgetnya di sini ada kayak bingkai kaca gitu ya. Biasanya kaca-kaca bingkai seperti ini nih ada di dalam dinding, ditempel di dinding ya. Tapi ini keren ya dijadikan widget. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Dan yang pasti tema ini juga merubah di bagian control center. Sayangnya untuk indikator baterai dan juga bar sinyal perubahan hanya di bagian indikator baterainya aja. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh iya, tema ini udah kompatibel di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan untuk aplikasi pesan sistem, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Namun untuk setting atau setelan pada tema ini udah ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk dalamnya. Sayangnya logo dari MIUI 12 ataupun 12.5 bahkan hingga ke MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Oh ya, sebenarnya tema ini untuk MIUI 13 ya, tapi digunakan di MIUI 12.5 tema ini masih full compatible. Dan oke, kita beralih ke bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini unik ya, kalian bisa memilih untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Kalian tap di bagian mana aja, sebenarnya intinya sama ya. Kalian tap di sini dan di sini untuk pergantian dari bagian lock screen-nya, kalian cukup tekan agak lama di bagian sini dan kalian bisa mengganti mulai dari wallpaper. Di bagian sini untuk tampilannya kalian juga bisa mengganti, dan ini juga kalian bisa ganti untuk tampilan dari widget jamnya. Ini keren ya. Dan untuk wallpaper di bagian atas ini kalian juga bisa menggantinya. Ada 3 pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan buat teman-teman yang suka dengan tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Casco V13. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 16,1 MB, sementara untuk desainernya Constantino. Dan oke nih, kita akan lanjut untuk rekomendasi atau review tema yang kedua. Untuk tema yang kedua, temanya nggak kalah simpel, tapi untuk tema yang kali ini cukup ekstrim ya. Nanti di bagian lock screen-nya ini temanya keren banget. Oke, di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan saya suka untuk tampilan widgetnya. Untuk tulisan harinya di sini ada 2 tone warna ya, warna kuning atau oranye. Ini warna kuning, kayaknya kuning dan juga putih. Icon pack pada tema ini tampil lebih simpel daripada icon pack di tema yang sebelumnya. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini sama ya seperti tema sebelumnya, udah compatible di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, kontak, detail kontak, aplikasi pesan sistem secara keseluruhan semuanya menggunakan background yang sama. Tapi yang pasti semuanya udah ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian setelan ataupun setting. Tentang telepon, sayangnya tema ini di bagian sini sama ya seperti tema sebelumnya. Secara keseluruhan nggak ada perubahan, baik untuk logo ataupun yang lainnya, hanya di bagian backgroundnya aja yang mengalami perubahan. Dan sayangnya tema ini juga sama seperti tema yang pertama, itu nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan itu udah kita singgung di awal video. Untuk kontrol volume pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Wow, keren. Di bagian lock screen sini ada tampilan widget yang membulat seperti itu, dan ini keren. Dan kalian bisa memutarnya untuk depan tampilan widgetnya. Sayangnya untuk widget-widget yang diterapkan di sini ataupun shortcut aplikasi di sini itu hampir banyak banget yang nggak bisa digunakan di Indonesia ya. Hanya ada beberapa aja, pemutar musik, TikTok, pesan, dan juga Telegram, dan juga telepon. Selain dari itu semuanya ini aplikasi-aplikasi Cina. Di bagian bawah sini juga terdapat widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Oke, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada shortcut widget yang cukup simpel. Geser lagi sebelah kanan lagi, di sini untuk shortcut widgetnya cukup ramai ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Ada persentase baterai, shortcut ke kamera, Telegram, langkah yang telah kita tempuh hari ini, dan beberapa shortcut widget lainnya termasuk shortcut widget kalender. Dan yang unik dari tema ini di bagian lock screen-nya, jadi kalian bisa memilih untuk tampilan
widget ataupun tampilan lock screen yang kalian inginkan. Ekstrim, simple, dan ini unik. Oh iya, buat teman-teman yang suka dengan tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Dynamic LH. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 8 MB, sementara untuk desainnya ProTamer. Tema ini ada di region Indonesia dan juga region India. Dan itu tadi 2 rekomendasi tema unik untuk MIUI 12.5 ke atas hingga ke MIUI 13. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.